Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Juara. Perkenalkan, nama saya Tena Malu Majid. Saya CGP Angkatan 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya dapat di pelatihan saya di CGP mengenai budaya positif. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Sebelum saya memulai presentasi saya mengenai budaya positif, kita buat ice breaking dulu. Ya, saya mohon Bapak Ibu silahkan berdiri. Kalau bisa ini berkas tangannya. Ini namanya ice breakingnya adalah rambut. Ya, seperti yang terlihat Bapak Ibu agak berdekatan. Ya, di depan ini ada cup, itu adalah tepuk tangan. Setelah itu ada bom. Bom ini bisa nanti kita tepuk meja. Nah, dan ada pen atau pulpen. Itu diletakkan di tengah. Ya, jadi kalau saya bilang rap, iya. Kalau saya bilang bom, iya. Ya, jadi kalau bisa berdekatan, ini menguji konsentrasi dan jadi pemenang. Oke, Bapak Ibu? Oke. Kita uji ya. Kita uji coba ya. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan ini adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, serta kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kesenangan, di mana kesenangan ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua adalah cinta kasih sayang, di mana kebutuhan ini untuk bisa diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Yang ketiga adalah kebebasan, di mana kebebasan ini adalah suatu kebutuhan akan pilihan atau kemandirian atau otonom. Yang keempat adalah penguasaan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Serta yang kelima adalah bertahan hidup, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa dan lain-lain, serta rasa psikologis atau rasa aman. Nah, menurut Dean Gosen dalam bukunya disebutkan adalah menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pengakuan, ingin dihargai seperti itu. Satu tindakan di atas motivasi
apabila saya melakukannya. Jadi ada sesuatu yang dia tunggu dari orang lain tentang pengakuan apa yang sudah dia lakukan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi motivasi ini adalah motivasi di mana seseorang melakukan sesuatu, dia ingin diakui oleh orang lain. Contoh, ketika aku harus datang tepat waktu, orang lain melihat aku pasti akan dipuji. Wow, hebat sekali kamu ya datang tepat waktu begitu. Nah, ini adalah motivasi yang termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilaku ini bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang datang dari dirinya sendiri, karena dia ingin membuat sesuatu itu karena memang kemauannya, atau dia sudah meyakini keyakinan yang sudah dia yakini sebelumnya. Contoh, kalau anak-anak ini berangkat sekolah, dia ingin datang tepat waktu karena di dalam peraturan sekolah itu sudah termasuk ke dalam peraturan datang tepat waktu atau tertib. Selanjutnya adalah motivasi perilaku anak. Ini dia saya katakan adalah motivasi yang terbagi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Adapun motivasi eksternal adalah untuk menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, pujian, hadiah atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka sudah percaya atau yakini. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kedua motivasi perilaku anak ini, manakah perilaku yang memang baik dan wajib kita terapkan di sekolah kita? Menurut Bapak Ibu, dari motivasi ini, atau ada yang mungkin beri tanggapan? Nah, di depan ini ada motivasi internal dan motivasi internal. Ada Bapak Ibu? Internal. Gimana Ibu Jess? Motivasi internal. Ya. Kenapa Bu Jess? Silahkan. Kenapa motivasi internal? Kenapa motivasi internal? Perkenalkan, nama saya Ibu Juliana Sinurat. Saya memilih motivasi internal. Kenapa? Karena di motivasi internal, seseorang itu pasti lebih mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik apabila motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri dibandingkan dari luar. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Jess. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bu Jess. Ya, terima kasih Bu Jess. Ya, itu sebaiknya memang hal motivasi internal yang harus kita tanamkan atau kita terapkan dalam diri anak ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri untuk mendapatkan kontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena akibat paksaan, rasa sakit, hukuman, pujian, imbalan ataupun motivasi internal. Ya, jadi ini ketiganya adalah diharapkan akan tumbuh sehingga tertanam dalam dirinya dan disiplin positif. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kesepakatan kelas antar warga kelas, sekolah, keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami
sampai nanti 5 tahun ke depan, tidak. Tapi keyakinan kelas ini adalah yang mudah dipahami, mudah diterapkan, sehingga anak-anak bisa melakukannya tanpa ada unsur paksaan dari orang lain ataupun mengharap imbalan. Ya, jadi itu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah tentu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menghormati orang lain. Yang selanjutnya komitmen, kesehatan, serta kejujuran. Karena di mana Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini kita tidak boleh terlepas dari dimensi komplek pelajar Pancasila, ya, di mana ada keimanan dan ketakwaan, bertanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, kesehatan, serta kejujuran. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ya yang mungkin Bapak Ibu guru bisa terapkan di kelasnya. Bukan hanya di kelas saja, tapi bisa diterapkan juga di mata pelajaran kita masing-masing. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 9. Di pertama adalah tentang keimanan. Apa yang mereka yakini tentang keimanan itu adalah kami meyakini sangat penting berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, jadi kita membiasakan anak-anak ini agar menumbuhkan keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa? Melalui berdoa sebelum memulai pembelajaran dan berdoa setelah kita selesai pembelajaran. Yang kedua adalah adanya nilai tanggung jawab. Kami meyakini sangat penting menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Di mana kalau selama ini anak dengan sesuka hatinya membuang sampah, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah mereka yakini bersama, mereka meyakini tanggung jawab bahwasanya buang sampah itu tidak boleh sembarangan. Selanjutnya adalah menghargai. Kami meyakini sangat penting menghormati dan menghargai orang lain. Di sini kita mengajarkan anak untuk saling menghargai antara sesama mereka dan menghormati kita sebagai orang tuanya ataupun sebagai gurunya. Selanjutnya adalah komitmen. Kami meyakini sangat penting hadir tepat waktu, hadir ke sekolah 15 menit sebelum bel. Artinya anak-anak kita ajarkan untuk tertib, ya, berkomitmen tentang apa yang mereka sudah yakini. Yang kelima adalah tentang kesehatan. Kami meyakini sangat penting mandi, gosok gigi, dan sarapan pagi. Ini juga sudah sesuai dengan visi kita. Di mana visi kita adalah salah satunya adalah apa, Bapak Ibu? Iya, suara. Yaitu aku sudah wangi dan rapi. Nah, itu sudah komitmen dengan keyakinan sekolah kita dan kita timbulkan lagi dia di keyakinan kelas kita, sehingga makin menumbuhkan kebiasaan anak tentang keyakinan yang sudah mereka yakini seperti itu. Nah, setelah itu adalah tentang kejujuran. Kami meyakini sangat penting mengerjakan tugas yang diberikan dengan jujur dan sebaik mungkin. Nah, selama ini Bapak Ibu kita tidak memungkiri bahwa anak-anak tidak jujur dengan apa yang mereka kerjakan. Saat kita berikan tugas, baik itu di rumah ataupun di sekolah, banyak sekali anak-anak ini hanya dengan kata mencontek. Ya, apa yang dia mencontek? Dia hanya mentransfer, tidak berusaha untuk mengerjakannya secara jujur. Ya benar ya Bapak Ibu? Jadi ini sering terjadi. Nah, dengan adanya komitmen atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, nah ini adalah akan pembiasaan pada anak-anak kita sehingga tumbuhlah kejujuran dalam dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Untuk memahami lebih lanjut Bapak Ibu mengenai posisi kontrol guru, saya sudah menyediakan video yang saya ambil dari LMS, ya, yang sama-sama nanti akan membuka pemahaman kita mengenai 5 posisi kontrol guru dan kita merefleksi diri kita sudah di posisi mana kita. Ya, silakan ini saya. Bapak Ibu, ini ada video tentang 5 posisi kontrol guru yang sama-sama akan kita saksikan dan kita refleksi diri kita. Selalu terlambat.
Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Jam berapa ini, nak? Terlambat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu, dari video yang kita lihat tadi tentang 5 posisi kontrol guru, menurut Bapak Ibu guru, di posisi mana kita sudah? Gimana? Silakan Bu. Di posisi mana kita sudah? Oke. Menurut saya posisi kita sekarang itu kayaknya masih di posisi 1 dan 2 ya. Kemungkinan ada juga beberapa guru yang di posisi ketiga. Kalau posisi 4 dan 5 pemantau dan manajer mungkin ke depannya lah kita bermain begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan dari tanggapan oleh Bu Fitri. Ya, berarti kita masih di posisi di pertama dan kedua ya, di mana penghukum dan pembuat merasa bersalah itu seperti yang kita tonton tadi adalah penghukum di mana anak itu tahajud, ya tetap marahi. Sebelum dia menjawab kita sudah kasih hukuman, sehingga si anak tadi bilang apa? Bu, saya terlambat tapi kok disuruh lagi Bu, gitu ya. Padahal ya kita tidak tahu kenapa dia bisa terlambat. Dia sudah terlambat mungkin atau bahkan dia sudah berlari untuk sampai ke sekolah. Tapi begitu dia sampai, dia tidak memposisikan anak ini kenapa dia terlambat. Tapi langsung, kamu kenapa terlambat? Sudah sering kamu terlambat. Ayo lagi hukuman. Itu sudah membuat secara mental anak itu sudah merasa sakit hati. Ya, kita sudah ponis anak itu tanpa kita dengar jawabannya. Ya, seperti yang di video tadi, sehingga dia melawan. Kenapa saya harus sungguh-sungguh berlari ke lapangan? Saat dia bertanya bukan jawaban yang kita berikan, tapi malah kita hukum lagi kan, kamu sudah terlambat melawan pula. Nah, itu sebaiknya Bapak Ibu kita hindari, karena itu akan berdampak Bu, anak itu akan lebih marah, bahkan dia akan menyimpan rasa dendamnya. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini, anak-anak kita tekan mentalnya sehingga dia akan drop. Dimana kita berikan jawabannya, aduh nak, kan ibu dimarahin KFC gara-gara kamu terlambat. Gimana ini nak? Jadi anak itu akan merasa dirinya gagal. Dia merasa bersalah karena membuat gurunya sudah dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, kalau untuk teman, ya kalau untuk teman sebenarnya dia lebih merangkul. Ya, tapi ini juga membuat anak ini merasa di sisi lain dia bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Negatifnya, anak-anak ini akan merasa tidak ada sekat di antara gurunya. Oke lah Bu, siap Bu. Jadi tidak terlihat lagi ada respek sopan santunnya seperti itu. Nah, kalau pemantau ini lebih ke arah memberi apa tadi Bapak Ibu? Konsekuensi. Apa yang harus melakukan? Konsekuensi. Iya, konsekuensinya. Jadi anak kita ingatkan. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu terlambat seperti itu. Nah, kalau manajer ini kita memberikan gambaran. Gambaran artinya anak ini sudah melakukan kesalahan. Dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dia sudah lakukan. Melalui apa? Melalui keyakinan yang sudah dia yakini. Nah, ini dia posisi kontrolnya, ya sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada motivasi terlihat dari sini, motivasi internal dan motivasi internal. Kalau dia sebagai teman, dia membuat, ya, dia membuat menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, di situ ada dia sebelumnya. Ini ada hukuman, konsekuensi atau restitusi, di mana ada identitas yang gagal dan ada identitas yang sukses. Di mana ada hukuman yang tadi sudah dijelaskan ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban
kamu lakukan? Nah, ada pilihan. Setelah itu membuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, dan korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berperilaku pasif atau agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena kebanyakan anak-anak ini, Bapak Ibu, ketika kita semakin keras, anak-anak itu ternyata jauh lebih keras. Ya, setelah itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, murid atau anak membenci tentang peraturan yang terlalu memberatkan mereka. Nah, kalau untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus bagi guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melaksanakannya atau melakukannya? Dan terima kasih. Murid dan anak menghormati peraturan. Dia bersifat netral. Ya, kalau sebenarnya dari hukumannya bersifat negatif. Nah, kalau dia restitusi, ya, masalahnya dapat terpecahkan. Sama seperti yang tadi, ketika dia terlambat, ternyata dia lambat bangun karena kenapa Bapak Ibu? Alarmnya. Tapi ketika dilakukan restitusi, terpecahkanlah masalahnya. Apa tadi yang bisa memecahkan masalahnya? Dia minta bantuan KMA, kakaknya. Setelah KMA apa lagi? Ibunya. Ya, jadi terpecahkan masalahnya sehingga dia tidak akan terlambat lagi. Itu dari restitusi. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika anak sudah meyakini apa yang sudah diyakini sebelumnya, maka itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak itu sendiri. Dia bertanggung jawab untuk tidak terlambat lagi. Nah, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi anak ini terbiasa melakukan kalau dia sudah terbiasa melakukan kesalahan, dia juga terbiasa untuk memecahkan masalahnya tersebut. Nah, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tadi juga muncul ya Bapak Ibu, di bagian mana tadi posisinya? Manajer, ya, posisi kelima, dia manajer. Ya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Artinya, dia menghormati dirinya tentang apa yang sudah dia yakini dan menghormati orang lain ketika orang lain juga memberikan pendapatnya. Nah, juga itu bersifat positif ya. Dari ketiga ini Bapak Ibu, ada bisa kita lihat yang paling bawah itu adalah negatif, netral, dan positif. Ya, nah jadi kalau hukuman tadi Bapak Ibu, ini sudah jelas dia bersifat negatif, tidak baik untuk kita laksanakan. Sementara kalau dia konsekuensi, ini di bagian kontrol ya, pemantau, teman, itu sudah masuk ke dalam konsekuensi. Nah, dia bersifat netral, artinya tidak terlihat pengaruhnya ke depannya. Sementara kalau kita yang ada berada di manajer, kita sudah menerapkan restitusi, maka dia bersifat apa Bapak Ibu? Positif. Banyak dampak yang baik yang bisa diperoleh anak dari penerapan restitusi atau manajer atau posisi kontrol guru sebagai manajer. Bapak Ibu, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, di mana hukuman ini adalah dampaknya pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Mengapa? Karena kebanyakan kita Bapak Ibu terkadang menghukum anak-anak ini di depan teman-temannya atau di depan guru lain. Nah, dampaknya kan anak ini merasa
membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong atau mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti silakan tanya Bapak Ibu, apa yang kamu harus lakukan? Jadi dia berusaha untuk apa ya yang sebenarnya saya lakukan dan kesalahan yang saya buat. Jadi inilah dia mendorong atau mendukung murid untuk menemukan solusi atau masalah yang dia dapat. Contoh tadi dia silakan terlambat. Jadi kalau kita berada di posisi manajer, kita mendorong anak-anak untuk berpikir apa kira-kira solusi yang dia dapatkan harus dia temukan untuk masalahnya agar dia tidak terlambat. Nah solusinya dia apa? Bu, saya punya masalah. Nah guru akan mendorong lagi, ketika alarm kamu tidak bangun juga, apa kira-kira yang lain? Oh saya punya kakak Bu. Nah selain kakakmu siapa lagi? Oh saya punya ibu Bu. Nah jadi itulah manfaat dari posisi manajer ini Bapak Ibu. Kita mendorong dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi bukan solusi dari kita lagi, bukan kita lagi yang berpikir, tapi kita mendorong anak agar dia bisa berpikir apa masalahnya, bisa dia terlambat dan apa solusi dari permasalahannya. Nah yang kedua adalah mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri atau mampu memimpin dirinya sendiri sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu, kita berusaha untuk membuat anak ini adalah lebih mandiri. Artinya anak-anak ini dia bisa sebenarnya tergantung kita di sekitarnya untuk bisa mendorong kita menuju keberhasilannya sehingga dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah itu kalau kita di posisi manajer Bapak Ibu, posisi yang kelima. Nah tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Seseorang tersebut adalah anak atau siswa. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengendalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa yang sedang kita tetapkan keyakinan tadi? Apakah kamu meyakininya? Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan, kita tanyakan lagi, apakah kamu sudah meyakini apa yang sudah kamu buat? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, yang selanjutnya adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kata-kata seperti ini adalah Bapak Ibu termasuk kata-kata mendorong agar menumbuhkan kepemimpinan pada seorang anak, sehingga anak ini akan terbiasa menemukan memecahkan permasalahan yang ada pada dirinya. Nah ini adalah yang selanjutnya adalah segitiga institusi. Segitiga institusi adalah istilah yang umum dalam ranah hukum. Proses ini berkaitan dengan bentuk ganti rugi yang diterima oleh korban dari tindakan pidana. Tujuan pemberian restitusi untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan korban seperti semula sebelum kerugian itu terjadi. Restitusi membantu individu memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, apakah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah ini adalah cara
untuk menstabilkan identitas, kita biasanya mengatakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengatakan kamu selalu berbuat salah. Orang lain tidak pernah begitu, tidak boleh. Ya, kita harus menstabilkan dulu masalahnya. Ya, kita harus bilang, nah, ibu juga pernah terlambat. Ibu juga pernah tidak mengerjakan tugas. Nah, dengan begitu anak-anak tidak akan terbawa emosi. Ya, Bapak Ibu, kita harus menstabilkan. Selanjutnya adalah langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, yakin dan percayalah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka juga masih punya alasan mengapa mereka melakukan masalah itu. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini di bagian validasi tindakan yang salah, kita tanya dulu apa alasan anak ini sehingga dia melakukan kesalahan. Itu di bagian validasi. Nah, setelah kita mengetahui alasannya, masuklah kita menanyakan kemauan atau menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi yang orang seperti apa? Jadi kalau kita dari ketiga tahapan ini, Bapak Ibu, setelah kita menstabilkan masalahnya, kita masuk ke dalam validasi. Setelah kita validasi, masuklah kita ke bagian menanyakan keyakinan yang sudah mereka yakini. Nah, ini adalah Bapak Ibu segitiga restitusi yang bisa saja kita terapkan untuk mengatasi permasalahan siswa kita. Nah, segitiga restitusi tahapannya menstabilkan identitas sekilas, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dan dari mereka merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi Bapak Ibu, ya, untuk menstabilkan identitas itu kita tidak menyalahkan anak. Jangan kita langsung menyalahkan anak, tapi kita tekankan, kita mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah, yang untuk bagian validasi tindakan yang salah, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid, bukan berarti membuatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Ini kita menanyakan, ya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang baru adalah sikap yang lebih baik. Nah, menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya, nilai apa yang sudah kamu percaya? Apa keyakinan keras yang sudah kita sepakati? Nah, inilah Bapak Ibu tahapan segitiga restitusi. Nah, untuk Bapak Ibu, kita boleh dari pemahaman sebelum kita masuk merefleksi Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya mengenai paparan apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, atau mungkin memberikan tanggapan dari yang saya sudah sampaikan. Pada Bapak Ibu saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Yang ingin saya tanyakan dalam paparan Ibu Adenta Bancing yaitu tentang kesepakatan. Saya sebagai guru bahasa Inggris SMP ini, sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, itu sudah saya buat terlebih dahulu kesepakatan. Kesepakatannya yaitu harus membawa kamus. Itu kebutuhan utama di dalam bahasa Inggris. Kalau tidak ada kamus, otomatis
berlangsungan pembelajaran bahasa Inggris sangat terganggu. Sementara di dalam realnya, di dalam kelas itu masih 50% yang memiliki kamus. Terus yang tidak memiliki kamus tadi saya tanya, belum ada kamus, belum ada lupa, terus belum dipakai kakak saya tadi di SMA. Variasi lah alasan ini. Terus yang saya tanyakan kepada Ibu Atinta, bagaimana lah saya sebagai seorang guru mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas ini supaya anak didik kita itu rata-rata memiliki kamus tersebut. Itu ada yang perlu saya bertanya kepada Ibu Atinta dan bagaimana solusinya. Terima kasih. Mari kita berikan aku dulu untuk Oke, tentang keyakinan, artinya Bu Taurus sudah melakukan keyakinan itu ya Bu di bidang studi bahasa Inggris itu. Tapi mengapa anak itu masih melakukan keyakinan itu? Bahkan belum mengikuti. Nah ini yang saya katakan Bapak Ibu, keyakinan ini harus kita biasakan atau ada pembiasaan. Mungkin benar, kita tidak tahu ya Bapak Ibu bahwa siswa ini rata-rata menengah ke bawah. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu aset kita, ya, dimana kita punya perpus, ya, apa fungsi perpus? Menyediakan media pembelajaran, buku. Nanti mungkin kita bisa bekerja sama atau mungkin kita bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah kita untuk menyediakan kamus. Jadi nanti di saat pembelajaran itu kita tinggal ambil kamus dari perpus. Ya itu masukan. Nah kalau saya mengapresiasi Bu Taurus bahwasanya sudah melakukan keyakinan kelas. Ya jadi kalau menurut saya Bu Taurus selain melakukan pembiasaan mengenai keyakinan yang sudah Ibu buat, kita juga harus berkolaborasi dengan aset kita. Ya salah satunya adalah perpustakaan dan tetap berkonsultasi atau berkolaborasi atau mungkin dengan orang tuanya untuk kita sampaikan mengenai apa yang kita butuhkan di dalam pembelajaran tersebut yang sudah kita yakini sebelumnya melalui keyakinan pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu ya Bu, seperti itu ya Bu. Terus jadi nanti kita berkonsultasi dan melihat aset kita. Ya, oke Bapak Ibu, masih ada Bapak Ibu mengenai pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke dalam refleksi atau cek pemahaman, bagaimana kalau kita breaking dulu supaya semangat? Oke, Bapak Ibu setuju? Oke. Sekarang Bapak Ibu berdiri dulu. Oke, kita mulai. Aku di belakang tengah. Oke, kita mulai Bapak Ibu, siap ya? Posisi siap semuanya, posisi siap. Oke, kita dance dulu. Oh, semangat sekali Ibu ini. Ayo sama-sama ya. Kita pemanasan dulu. Kevin. Oke, semangat. Ayo Bapak Ibu, digoyang. Iya. Ayo Bapak Ibu, dilengkapkan semua urannya. Ayo, mari Bapak Ibu.
pemahaman mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Ada sebelum ke situ, saya berbagi pengalaman Bapak Ibu. Sebelum ini saya menangani salah satu seorang siswa kita kelas 9, ya, Aldi Kesogihan. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana itu. Nah, di mata pelajaran saya, dia selalu tidak mengerjakan tugas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini akan nanti saya ceritakan dan saya mau minta balik dari Bapak Ibu di posisi mana saya sudah. Bapak Ibu, jadi waktu penanganan masalah Aldi yang dia sering tidak mengerjakan tugas, saya melakukan pendekatan. Saya panggil dia, terus saya tanya, Aldi, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu udah capek-capek menjelaskan, tapi kamu nggak bisa mengerjakan tugas. Ketika ibu tanya kamu sudah mengerti, jawaban kamu sudah. Tapi kenapa nak kamu mengerjakan tugas? Nggak kasihan kau sama ibu, nak? Nanti ibu dimarahi sama wali kelasmu karena nilaimu rendah. Nah, Bapak Ibu, dari permasalahan yang saya ceritakan atau pengalaman yang saya ceritakan, menurut Bapak Ibu, saya di posisi mana? Ya, silakan. Silakan. Oke, boleh. Oke, ganti-gantian. Silakan berdiri, Ibu. Oke, menurut saya tadi kasus yang Ibu sampaikan itu menggunakan membuat rasa bersalah. Kenapa seperti itu? Hah? Apa alasannya? Alasannya seperti yang tadi kan, Ibu bilang Aldi tidak kasihan sama Ibu, seperti itu. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk Bu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, itu salah satu contoh posisi membuat merasa bersalah. Kita mengibah, gurunya mengibah di situ. Nah, nggak kasihan sama itu. Ya, seperti ya, jadi itu cek pemahaman juga melalui pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, di depan sudah ada refleksi dan cek pemahaman. Mari kita sama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu, ada pertanyaannya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu, ini adalah pernyataan betul atau salah? Ayo, salah atau betul? Biar kita cek. Salah atau betul Bapak Ibu? Salah. Salah, kita cek ya. Iya, salah. Ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Pernyataan ini adalah salah karena peraturan kelas dan peraturan kelas, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda. Yaitu berbeda Bapak Ibu. Tidak sama keyakinan dengan peraturan. Nah, pernyataan kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Menurut Bapak Ibu, ini pernyataan benar atau salah? Betul. Kenapa? Baik, terima kasih. Keyakinan kelas menurut saya itu berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, kita sebagai guru membuat keyakinan kelas dengan siswa kita itu ada tujuannya. Jadi supaya tercapai tujuan itu tentu kita menanamkan nilai-nilai kebajikan di keyakinan kelas kita itu. Contohnya seperti saya sebagai guru matematika, ketika pelajaran matematika kami buat keyakinan kelas. Contoh yang pertama itu semua siswa harus hafal perkalian. Nah, itu untuk kelas 7. Kira-kira demikian, Bu. Terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita cek dulu Bapak Ibu, apakah pernyataan ini benar? Ya, ternyata pernyataannya adalah benar. Keyakinan kelas harus
kebajikan atau prinsip universal. Sama seperti yang saya buat tadi, contohnya di dalam keyakinan kelas 9 tentang beriman dan bertakwa dengan kegiatannya atau meyakini berdoa sebelum memulai pembelajaran dan berdoa setelah pembelajaran. Jadi dia harus ada nilai-nilai kebajikannya di sana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau punya wali kelas ataupun guru bidang studi, ya wajib harus ada atau wajib keyakinan kelas yang akan dibuat harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, ini Bapak Ibu, ada nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menurut Bapak Ibu, menggunakan helm saat mengendarai motor, menurut Bapak Ibu, apa itu? Keselamatan. Terus kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, nilai kebersihan. Dilarang menggunakan kata kasar. Nilainya apa? Sopan santun. Mari kita cek Bapak Ibu. Ya, jadi menggunakan dalam saat mengendarai motor itu ada nilai disebut keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya menjaga kebersihan. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat. Nah, baiklah Bapak Ibu, cukup sekian pemaparan saya. Ya, di sini kita akan berdiskusi atau mungkin Bapak Ibu berbagi pengalaman mengenai disiplin positif atau budaya positif yang saya sampaikan. Apa yang kira-kira perlu atau mungkin ingin memberikan umpan balik, ternyata saya masih di posisi ini. Saya masih di posisi ini. Silakan Bapak Ibu atau mungkin di bagian restitusi tadi. Silakan kita berdiskusi mungkin sebelum waktu berikut ada waktu sekitar 5 menit lagi Bapak Ibu mengenai penyampaian tadi. Silakan Bapak Ibu ada mungkin tanggapannya? Ya, dari seperti dari institusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu. Oke. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, boleh ya? Ya, Saya Susi Solid. Anak, sebelum saya bertanya, sedikit saya bercerita tentang pengalaman mengajar di kelas. Jadi seperti ini Bu, saya mengajar di kelas 7, kurang lebih kira-kira 1 bulan berjalan pembelajaran di kelas. Nah, waktu pertama saya mengajar di matematika di kelas, ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan PR. Dan yang pertama itu memang belum saya hukum. Jadi di pertemuan berikutnya semakin banyak yang tidak mengerjakan PR. Iya, ikut-ikutan. Karena itu tadi tidak ada hukuman. Jadi berikutnya sedikit saya berikan hukuman. Namun ternyata benar akan berkurang siswa yang tidak mengerjakan PR. Namun itu tidak berjalan lama, ya hanya sebentar. Saya juga sudah mengetahui, sudah belajar di PMM tentang segitiga restitusi. Sudah saya aplikasikan di pembelajaran di kelas. Namun ternyata sudah berjalan beberapa kali pertemuan, sudah saya aplikasikan, tapi masih ada siswa tersebut yang tidak mengerjakan PR. Bahkan mulai dari awal itu aja orangnya. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa saya lakukan atau bisa sharing kepada kami guru-guru, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak Bu. Mungkin sebelum saya memulai, mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan masukan dari apa yang dihadapi oleh Bu Fitri, karena di sini sama-sama
Bu Susi, karena di sini sama-sama kita berdiskusi ya Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dari permasalahan atau mungkin sama Bu, kami juga seperti itu. Jadi sama-sama kita mencari pemecahnya atau mencari solusi dari permasalahan kita. Oke Bapak Ibu, gini tadi menurut cerita dari Bu Susi bahwasanya beliau sudah mulai menerapkan segitiga restitusi, di mana tadi segitiga restitusi sudah kita tahu ya, ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah apa Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah tadi muncul pertanyaan, kalau sudah saya lakukan segitiga restitusi ini, dan saat pertama saya lakukan memang berkurang anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, tapi lambat-lambat balik lagi anak-anak ini banyak mengerjakan tugas. Nah jadi begini Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Sebagai apa kita Bapak Ibu? Penghukum. Jadi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, ketika kita sudah melaksanakan seperti juga Bu Garis ya, ini juga Bapak, sampai Ibu Garis sudah bilang, saya sudah sering ingatkan bahwa kampus, karena itu sudah keyakinan, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Nah kalau menurut saya Bapak Ibu, ketika institusi sudah saya lakukan, kita lakukan, tapi tetap lagi tidak bisa membuat anak itu tertib, maka penghukum ini sebagai posisi penghukum bisa kita terapkan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Artinya anak-anak ini kita bisa beri hukuman karena seringnya terjadi kesalahan yang dilakukan, ya. Jadi bisa Bapak Ibu kita berikan hukuman tapi dalam jangka waktu yang pendek dan tidak meninggalkan bekas, baik secara fisik ataupun psikisnya atau mentalnya seperti itu. Nah, ketika penghukum ini sudah kita lakukan, kita bisa berkolaborasi. Artinya berkolaborasi dengan siapa? Dengan orang tua. Atau semua orang tua siapa? Guru BK. Ya, kita guru BK-nya atau semua guru BK kita ke wali kelasnya dulu. Kenapa anak ibu? Saya sudah sering memberikan tugas. Jadi memang kita ada step by step-nya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini ya bisa kita terapkan secara kita pribadi. Tetapi ketika persoalan seperti Bu Susi tadi muncul, maka kita perlu melibatkan orang lain untuk mengatasi persoalan ini. Ya, setelah kita sudah berulang kali melakukan restitusi, kita berikan hukuman. Namun tetap, maka kita perlu melakukan kolaborasi dengan wali kelas. Ternyata wali kelas juga sudah merasakan bahwa Bu saya juga sudah panggil Bu, aku tetap seperti itu. Maka kita bawa ke ruang konseling. Kenapa anak ini? Apa masalahnya? Disinilah pemberlakuan guru BK agar bisa lebih melakukan pendekatan kepada si anak. Kenapa? Karena yang melakukan kesalahan hanya dia terus, orangnya sama. Berarti apa yang terjadi? Apa yang perlu kita cari tahu? Makanya perlu setelah dari kelas masuk kita ke guru BK. Setelah guru BK pun mengalami kesulitan untuk mencari tahu, maka kita melakukan home visit. Apa itu home visit Bapak Ibu? Kunjungan ke rumahnya. Disinilah kita berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin bisa jadi si anak banyak kerjaan yang dikasihkan orang tua. Contoh, dia diajak bersawah. Contoh, dia diajak lagi berkebun. Jadi si anak tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas. Oleh sebab itu kita perlu kolaborasi untuk orang tua. Kenapa anak ini tidak kerjakan bersama? Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu kalau masukan dari saya. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja sampaian dari saya atau presentasi dari saya mengenai praktik baik ya yang saya sudah dapat dari pelatihan saya yaitu di CDP. Mungkin kesalahan atau ada kesalahan yang saya sampaikan, baik itu ucapan ataupun materi yang saya sampaikan kurang mengenai atau pengalamannya saya sampaikan kurang tepat, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar dan saling berkolaborasi untuk bisa menerapkan disiplin positif ini di dalam kelas kita, sekolah kita, bahkan di lingkungan kita, sehingga anak bisa tercipta anak yang mandiri, disiplin dan
kepemimpinan pada dirinya. Oke Bapak Ibu, sepakat ya? Oke, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kelebihannya bila Allah, kekurangan datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisa Maharaja, kelas 7. Saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Guru meminta semua siswa untuk berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas lalu ditempel di kelas. Saya akan berusaha untuk menerapkan keyakinan yang telah kami sepakati bersama. Demi tercapainya budaya positif di kelas dan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti Solin, salah satu guru di SMP Negeri 1 STTUJH. Alhamdulillah, hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan diseminasi salah satu calon guru penggerak, yaitu Ibu Atenta Malum Bancin. Alhamdulillah melalui kegiatan ini, sebelumnya saya kira bahwa cara mendisiplinkan siswa itu melalui hukuman yang mungkin telah dilakukan oleh guru-guru dari zaman dulu. Nah, setelah berkembangnya zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, ternyata sekarang kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer untuk siswa kita. Saya berharap dan saya akan mencoba ke depan untuk melakukan budaya positif ini, yaitu sebagai manajer kepada siswa-siswa kami, khususnya di SMP Negeri 1 STTUJH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.